Tanpa mereka sadari, perkenalan singkat itu menjadi aba-aba tak tertulis bahwa duel sudah dimulai. Begitu tirai pertempuran terbuka, Livia melepaskan sihir flash. Dia memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan hingga seluruh dunia di mata Rio berubah menjadi putih. Penglihatannya lenyap dalam sekejap, seakan seluruh ruang rapat dipenuhi ledakan cahaya tanpa suara. Namun, Rio sudah bersiap sejak awal. Ia langsung melepaskan pasif sonar, menenggelamkan kesadarannya ke dalam gelombang air halus yang memantul dari setiap sudut ruangan. Dengan mata tertutup sepenuhnya, ia menyerahkan tubuhnya pada aliran informasi yang mengalir ke pikirannya seperti peta 3 dimensi. Benturan pertama terdengar seperti dentingan logam yang dipaksa bertemu kekuatan besar. Tombak Livia, sebuah tombak pendek bergaya Night Lens yang panjangnya sekitar 2 meter, melesat ke arahnya seperti kilatan cahaya padat. Rio menangkisnya dengan kombinasi ayunan pedangnya dan serpihan air tipis yang ia bentuk sebagai perisai mikro. Livia menyerang dengan pola yang tidak wajar. Tusukannya adalah tusukan satu tangan, namun berat, stabil, dan cepat seperti dilontarkan dari mesin pemicu tekanan. Sesekali tombak itu menyapu ke samping, gerakan yang seharusnya lambat dan mudah dibaca, tetapi dalam kasus ini justru menjadi tebasan cepat yang terasa mampu memotong tubuhnya hanya melalui getaran sonar saja. Rio mengeluh dalam hati tentang penggunaan tombak satu tangan yang tidak lazim. Serangan Livia seperti bukan berasal dari manusia biasa. Ia kemudian membalas dengan langkah maju cepat, meluncurkan serangan pedang dalam pola spiral. Murasame menyebarkan riakan air di udara, menciptakan jalur uap tipis. Namun Livia melompat mundur tanpa suara, menjaga jarak seolah tubuhnya lebih ringan dari udara itu sendiri. Di tengah cahaya redup yang tersisa dari flash, Rio menyadari sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Livia sama sekali tidak menyentuh tanah. Sonar mendeteksi bahwa tubuhnya melayang beberapa milimeter di atas permukaan lantai, bergerak dengan kecepatan ekstrim tanpa menciptakan suara langkah. Barulah ia sadar bahwa Livia menggunakan sihir atribut angin tingkat tinggi, membuatnya seperti bayangan yang ditarik oleh arus tak terlihat. Ketika Rio menyombongkan kemampuan melihat tanpa mata, menyebutnya mata batin, alih-alih menenangkan lawan. Pernyataan itu justru membuat Livia menganggapnya semakin berbahaya. Dan segera, hukuman atas kebohongannya datang. Tiba-tiba muncul serangan dari belakang. Rio berputar dan menangkis. Disusul serangan dari kiri. Ia menangkis lagi. Kemudian dari atas. Rio nyaris tak sempat menggerakkan pedangnya. Dentang terus terjadi menyelimuti ruangan tinjunya dalam tempo gila. Seolah ia sedang melawan 6 Livia yang bergerak serentak. Padahal itu hanya satu orang dengan kecepatan yang melampaui batas persepsi visual manusia. Rio sadar bahwa ia benar-benar berada dalam posisi tidak menguntungkan. Jarak serangan tombak terlalu jauh, dan selama ini ia tidak pernah bisa mendekatkan Murasame untuk melancarkan serangan berarti. Livia menguasai pertarungan jarak menengah, dan setiap tusukan satu tangan yang ia lepaskan membawa momentum yang seharusnya mustahil untuk ukuran satu lengan. Namun bukan itu yang paling mengganggu Rio. Ada sesuatu pada tangan kiri Livia. Tangan itu tidak bergerak, tidak memegang apapun, tidak membantu stabilisasi tombak. Namun sonar mendeteksi sesuatu yang samar, seperti gumpalan sihir padat yang berputar lambat, seolah sedang menahan kekuatan besar. Dari sana muncul sensasi yang membuat tengkuk Rio merinding, sesuatu yang bukan berasal dari tombak. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa tangan itu adalah sumber kekuatan sebenarnya, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada serangannya sekarang. Akhirnya, karena rasa penasaran yang tidak tertahan lagi, ia melepaskan serangan sihir. Ia memanggil sihir Icicle Lens, menciptakan tombak es yang muncul dari udara kosong, melesat langsung menuju titik buta tangan kiri Livia. Namun tombak itu hancur sebelum bisa menyentuh targetnya. Tombak Livia menebasnya dengan gerakan singkat namun presisi, seolah ia memiliki mata tambahan yang memantau setiap sudut. Livia tampak seolah memancingnya mengeluarkan sihir lebih banyak. Rio tidak terpancing, tetapi rasa penasaran itu semakin menggelitik. Dan semakin lama, semakin kuat. Puncaknya, Rio memilih serangan yang bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk membuka seluruh kartu tersembunyi lawannya. Ia memanggil Tenfold Ice Wall Package. 10 dinding es berlapis-lapis menyelimuti arena dari berbagai arah,
Semakin lama, semakin mengepung Livia ke tengah. Namun, ia sudah memperhitungkan bahwa dinding itu tak akan bertahan lama. Ketika Livia mulai memotong setiap dinding es itu seperti kertas tipis, Rio melepaskan serangan sebenarnya. Icicle Lance 256, Icicle Lance 256, Icicle Lance 256, Water Jet 256. Hujan tombak es turun dari langit, dari lantai, dari samping, dari titik buta manapun yang dapat dibentuk oleh sonar. Garis-garis air bertekanan tinggi memotong udara seperti kabel kematian. Serangan itu cukup untuk menghabisi sebagian besar monster tingkat tinggi. Namun, Livia akhirnya memindahkan tangan kirinya. Gerakan kecil itu memecahkan seluruh ritme pertempuran. Ia mengangkat tangan kirinya yang sejak awal diam. Cincin di jarinya berputar lembut dan memancarkan pusaran cahaya keunguan. Ia melafalkan sihir singularity. Dan seketika, seluruh dunia seolah tersedot ke satu titik kecil di udara. Tombak es menghilang. Garis air terlipat ke dalam ruang kosong. Semua gerakan, semua energi, semua serangan ditelan oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Rio hanya bisa terdiam. Itu bukan sihir yang ia pahami. Itu bukan atribut angin, air, api, ataupun tanah. Itu bukan konsep yang pernah diajarkan di Knightly atau dibahas oleh para sage. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang di bumi ia kenal sebagai lubang hitam. Masalahnya, fenomena itu muncul begitu dekat, sehingga seharusnya menghancurkan Livia sendiri. Tetapi, tidak ada tanda-tanda tarikan gravitasi padanya, tidak ada efek samping, tidak ada kehancuran di sekelilingnya. Itu bukan black hole, atau mungkin itu adalah versi sihir dari konsep tersebut. Sesuatu yang sudah disesuaikan dengan dunia ini. Livia tampak benar-benar marah karena harus menggunakan teknik itu. Dan ketika kemarahannya mencapai puncak, ia melepaskan bentuk lanjutannya. Singularity. Feichisim. Rio bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan teori apapun. Begitu mantra itu selesai diucapkan, dunia di sekelilingnya meledak. Sin kemudian memindahkan sudut pandang menuju Abel. Abel menilai bahwa sambutan yang mereka terima cukup mewah. Ia dan 4 orang dari Red Sword tiba di jembatan kapal, tempat para musuh sudah berbaris rapi menanti kedatangan mereka. Jembatan kapal induk Terra jauh lebih luas daripada jembatan Golden Hind. Luasnya bahkan cukup untuk mengadakan pesta dansa. Namun karena dipenuhi musuh bersenjata lengkap, ruangan itu terasa lebih sempit daripada seharusnya. Komandan Zola menyampaikan bahwa mereka cukup berani datang langsung sampai ke jembatan, dan ia mengaku menghormati keberanian serta strategi Abel. Abel hanya menggumam setuju. Setelah itu, ia menanyakan apakah kelompok di hadapannya adalah pasukan marinir atau pasukan penyerbu. Abel memperkenalkan dirinya sebagai Raja Abel, satu dari kerajaan Knightly. Zola tampak terkejut mendengar bahwa seorang raja berada di dalam kapal. Abel menjelaskan bahwa Golden Hind sedang dalam pelayaran peresmian ketika mereka menerima laporan tentang kapal Kekaisaran Debuhi yang menyerang dari udara. Karena itu, mereka bergegas mendekat, menyerang, dan akhirnya menenggelamkan kapal musuh. Namun, kemudian kapal dari pihak Zola muncul dan langsung melakukan serangan. Zola hanya menanggapi Finn bahwa kelompoknya tidak berniat bertempur pada awalnya. Menurutnya, memang benar bahwa pihaknya yang memulai serangan karena mereka menerima perintah langsung. Ia menjelaskan bahwa perintah yang diberikan kepada mereka adalah untuk menenggelamkan semua yang mengapung di langit tanpa pengecualian. Maka dari itu, menurutnya, serangan yang mereka lakukan hanyalah pelaksanaan tugas. Abel terkejut mendengar penjelasan itu. Meskipun begitu, ia tetap mencoba bernegosiasi. Ia menyampaikan bahwa tujuan mereka hanyalah mengusir pasukan Kekaisaran Debuhi yang menyerang, bukan memulai konflik dengan pihak Zola. Abel mengusulkan adanya gencatan senjata. Zola menolak tanpa ragu. Ia menyebut bahwa pasukannya tidak memiliki wewenang untuk melakukan negosiasi apapun, bahkan untuk menerima penyerahan diri. Mereka hanya diberi otoritas untuk menghancurkan semua yang berada di langit. Abel mengungkapkan ketidaksenangannya karena perintah itu terasa tidak masuk akal. Ia kemudian meminta agar pihak Zola menghubungi wakil negara mereka, sekaligus menegaskan bahwa raja dari pihak kerajaan Knightly sudah hadir secara langsung.
Ia menilai bahwa sudah sepantasnya pihak Zola juga memanggil otoritas yang berkedudukan setara. Zola menolak lagi, ia tidak mengakui perlunya hal itu. Sikap tersebut membuat Abel semakin mempertanyakan etika bangsa mereka. Ucapan Abel tampak menggoyahkan para prajurit di sekitar Zola, meskipun Zola sendiri tetap tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya diperintahkan untuk menenggelamkan siapapun, termasuk raja, tanpa membedakan status. Abel menanggapinya dengan menegaskan bahwa kelompok Red Sword adalah petualang kelas A dan juga merupakan petualang terkuat di kerajaan Knightly. Zola menganggapnya sebagai lelucon, namun Abel menambahkan bahwa kerajaan mereka memang dibangun oleh para petualang sejak awal. Zola kemudian menilai bahwa meski kuat di antara manusia, hal itu tidak berarti apa-apa bagi bangsa langit. Abel justru menjelaskan bahwa dalam pertemuan sebelumnya terdapat seorang wanita yang bersinar terang dan seorang pria yang kepalanya pernah ia penggal, serta bahwa Lin, penyihir bersama mereka, pernah menembus tubuh pria itu dengan sihir. Reaksi tegang muncul dari para prajurit di sekitar Zola, menandakan bahwa sosok tersebut memiliki posisi penting atau kekuatan yang diakui di kalangan mereka. Abel kemudian mengingatkan bahwa wanita itu bahkan terkejut ketika dipenggal dalam keadaan pembatasan sihirnya telah dilonggarkan. Para penasihat Zola mulai berbisik, terlihat ragu-ragu apakah ucapan Abel dapat dipercaya, namun tetap mempertimbangkannya. Zola menanggapi dengan nada sinis bahwa Abel cukup pandai bernegosiasi. Abel menerima komentar itu dengan santai. Setelah itu, ia kembali menegaskan bahwa persoalan ini sudah seharusnya dibawa pulang oleh pihak Zola kepada para pemimpin mereka. Ia bertanya apakah pihak Zola benar-benar siap untuk memulai perang antar negara hanya karena perintah untuk menenggelamkan apapun yang ada di langit. Abel juga memperingatkan bahwa mereka bisa merebut kapal itu dan menerobos masuk ke wilayah Zola jika memang dipaksa bertempur, sebab kekuatan tempur mereka mencukupi. Zola mengakui bahwa para petinggi bangsanya memang sudah mempertimbangkan kemungkinan perang dengan daratan. Namun Abel menekan bahwa tidak semua petinggi pasti mendukungnya. Ia menegaskan bahwa keputusan besar seperti itu bukan sesuatu yang seharusnya ditanggung oleh pasukan tingkat bawah. Sebagai raja, Abel menawarkan untuk menulis surat resmi yang dapat dibawa pulang dan diserahkan kepada otoritas tertinggi di sana. Ia menyatakan bahwa jika negara itu ingin berperang, biarlah pernyataan perang tersebut datang secara resmi dari pihak penguasa, bukan dari prajurit yang sekadar menjalankan perintah. Zola tampak mempertimbangkan hal tersebut, namun sebelum keputusan dibuat, sebuah ledakan keras mengguncang kapal. Getaran besar terasa di seluruh jembatan. Staf melaporkan bahwa dinding ruang rapat pertama telah hancur. Abel segera menyadari bahwa tempat itu adalah lokasi pertarungan antara wakil komandan Livia dan para teman yang dipenuhi faktor Perry. Abel menyatakan bahwa keadaan menjadi buruk karena jika Rio mulai serius, kapal itu benar-benar bisa tenggelam dan seluruh negosiasi akan sia-sia. Zola tampaknya menyadari kebenaran kata-kata itu dan segera mengambil keputusan. Ia memerintahkan penghentian pertempuran. Pengumuman pun langsung disiarkan ke seluruh kapal Terra, menyatakan bahwa Santuario dan kerajaan Knightly menghentikan seluruh pertempuran, dan semua pihak diminta segera berhenti bertarung. Abel masih menulis surat ketika Rio memasuki jembatan dengan nada santai sambil mengeluhkan keterlambatan Abel. Abel menjelaskan bahwa ia juga sibuk. Rio lalu menambahkan bahwa sesuatu yang mirip alat alkimia meledak dan hampir membuat kapal berlubang besar sehingga ia cukup terheran sekaligus kesal. Abel hanya membalas pendek, sementara Rio menceritakan bahwa lawannya yang ia duga sebagai Livia memiliki kekuatan luar biasa hingga membuatnya kewalahan. Serangan terakhir lawan itu, yang menurutnya semacam pantulan dari energi yang ia serap, cukup berbahaya. Rio menyadari bahwa jika bukan dirinya yang menghadapinya, kemungkinan ia sudah mati. Abel merasa lega, meski ia tidak yakin apakah ia lega karena Rio selamat atau karena kapal itu masih utuh. Rio lalu mengeluhkan serangan sihir atribut cahaya yang menargetkan mata dan membuatnya terus diserang lebih dulu. Abel bertanya-tanya bagaimana Rio bisa tetap selamat, dan Rio dengan bangga mengatakan bahwa itu semua berkat sihir atribut air miliknya. Ia bahkan memamerkan keunggulan sihir atribut air tersebut.
Abel mengingatkan bahwa sihir cahaya yang menyerang mata cukup berguna dan menyebut bahwa Leihya juga bisa menggunakannya. Rio menganggapnya sebagai ide bagus untuk teknik baru. Abel yang merasa Rio adalah penyihir air mempertanyakan mengapa Rio membicarakan sihir cahaya. Rio menjawab bahwa tidak ada yang tahu kapan sesuatu akan berguna, sehingga mereka harus selalu siap untuk bertempur. Abel menanggapi bahwa karena hal itu, Rio tampak lebih mengutamakan otot daripada otak. Rio merasa Abel sedang menyombongkan diri sambil meremehkannya. Ia mengeluhkan bahwa ia tidak mau disamakan dengan Abel, yang menurutnya jauh lebih otot duluan daripada dirinya. Abel mempertanyakan apa yang dimaksud dengan itu. Rio mengingatkan bahwa Abel pernah mengatakan bahwa jika pintu tidak rusak setelah 100 pukulan, maka cukup memukulnya 1000 kali. Bagi Rio, itu adalah contoh murni dari otot duluan. Abel mempertanyakan apakah Rio berbeda. Rio menjelaskan bahwa ia justru akan menyerah setelah 100 pukulan dan mulai minum-minum. Menurutnya, suara gaduh akibat minumnya akan membuat orang di balik pintu keluar untuk mengecek keadaan, sehingga pintu akan terbuka dengan sendirinya. Rio menyebut itu sebagai taktik Amaterasu. Abel hanya bisa menghela napas karena tidak memahami kisah yang dijadikan dasar oleh Rio. Saat mereka masih bercakap, Livia dan Komandan Zola tiba. Abel berterima kasih kepada Livia karena telah menahan para lawan. Livia menanyakan apakah benar sedang ada gencatan senjata, dan Zola menjelaskan bahwa pihak yang menyerang adalah Raja Kerajaan Knightly. Livia terkejut mendengar hal itu. Ia memandang pria yang sedang menulis surat, sosok yang pernah ia lihat beberapa kali di kerajaan, dan akhirnya menyadari bahwa ia adalah raja. Julius yang berdiri di sampingnya menatap tajam, mengingat bahwa ia sendiri cukup kuat untuk memenggal kepala Livia sebelumnya. Namun tetap saja terkejut karena sosok yang sama ternyata adalah penguasa negara. Zola menjelaskan bahwa raja itu baru saja dinobatkan di kota Lun. Livia yang masih tidak yakin mempertanyakan keabsahan informasi itu. Zola justru mengingatkannya bahwa Livia adalah orang yang ingin menghindari perang sejak awal. Mendengar itu, Livia tidak bisa membantah. Zola tertawa kecil sambil menyebut bahwa kata-kata raja tadi tentang tidak menimpakan tanggung jawab perang pada prajurit biasa memang cukup menusuk. Ia menambahkan bahwa jika harus menyalahkan siapa yang menghindari perang, biarlah ia yang menanggungnya. Ia menegaskan bahwa jika para senat benar-benar menginginkan perang, maka para petinggi itulah yang seharusnya menyatakannya secara resmi, bukan para prajurit di garis depan. Abel menyatakan persetujuannya. Zola kemudian menegaskan bahwa mereka telah melaksanakan perintah langsung dari Dewan Pemerintahan, menenggelamkan armada Kekaisaran Debuhi. Mereka juga telah menunjukkan keberadaan Santuario kepada daratan. Karena itu, ia menilai bahwa sudah cukup dan pertempuran kali ini sebaiknya dihentikan. Livia menerimanya. Dengan demikian, pertempuran perdana Golden Hind pun berakhir sepenuhnya.